Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat seblak dengan menggunakan mie instan kuah rasa soto. Sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, sekarang siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Jadi kira-kira beginilah tampilan seblak ala saya dengan menggunakan mie instan kuah rasa soto. Sambil menemankan kita makan bareng-bareng, yuk kita bahas sedikit tentang seblak. Jadi, seblak adalah makanan khas Sunda yang tentunya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Pada dasarnya, seblak terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan beraneka macam protein seperti telur, ayam, maupun seafood. Seblak identik dengan rasa gurih dan pedas. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat seblak diantaranya kerupuk basah, sayuran, protein seperti yang udah disebutkan di depan tadi, bawang merah, bawang putih, kencur, garam, cabai rawit, dan penyedap rasa. Untuk toppingnya sendiri atau lauk tambahan, biasanya seblak menggunakan sosis, bakso, cilok, ataupun topping-topping lainnya. Seblak bisa kita peroleh atau kita beli di restoran, di warung, maupun gerobak atau pedagang kaki lima yang menjajakan seblak. Seblak merupakan salah satu makanan jajanan yang paling populer di Indonesia, terutama untuk kaum hawa. Ada yang tahu nggak sih kenapa warung-warung seblak atau restoran yang menyediakan seblak itu dipenuhi hanya oleh kaum hawa? Jarang deh kita ngeliat kaum adam atau kaum bapak-bapak lelaki itu nongkrong di warung seblak. Kira-kira kenapa ya? Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Saat ini rasa-rasanya di semua daerah di Indonesia itu tidak ada yang tidak memiliki warung seblak. Coba deh, di daerah kamu ada nggak warung seblak? Kalau kamu sendiri biasanya suka masak atau makan seblak yang jenis apa? Karena seblak sendiri secara garis besar ada dua jenis kan, ada seblak kering dan seblak basah. Kalau seblak kering itu biasanya ada kerupuk pedas mirip dengan basreng atau bakso goreng gitu, iya enggak? Kalau yang basah itu biasanya isiannya ada kerupuk, ada makaroni, ceker ayam, tulang ayam, ada campuran mie basahnya, ada campuran tulang-tulang sapi mungkin, ada bakso, ada juga yang ngasih topping basreng, ada juga yang ngasih topping batagor, aci, kue tiaw, siomay, pangsit, kikil, telur, sosis, dan lain-lainnya. Atau jangan-jangan kamu adalah salah satu orang yang sama sekali belum pernah nyobain makan, apalagi masak seblak. Coba komen di bawah. Setelah nonton video ini, kamu wajib nyobain masak seblak ala saya ini, yang mudah cara pembuatannya dan rasanya tentunya enak. Gimana? Kamu udah penasaran belum dengan seblak ala saya? Bahan-bahan apa yang digunakan dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa ngerikuk.
Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan mie instan sedap yang rasa soto, yang kuah ya. Nah, kalau kamu mau menggunakan mie instan jenis lain, boleh. Bahan selanjutnya 2 butir telur, sawi putih, ada bakso ikan 4 butir, wortel, tomat merah besar separuh, bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit setan, dan cabai merah keriting. Dan tentunya air ya. Kemudian kita mau lanjut ke step selanjutnya, yaitu memotong-motong dan menyiapkan bahan-bahan ini. Nah, di sini saya mau iris-iris bawang merah dan bawang putihnya sebagian. Jadi, saya sisakan beberapa siung bawang merah dan bawang putih untuk saya iris-iris. Kalau kamu nggak mau mengiris-iris bawang merah dan bawang putihnya, skip aja step yang ini, kamu langsung ke step selanjutnya ya. Potong-potong 4 buah bakso yang tadi sesuai selera. Boleh seperti ini atau iris bulat-bulat, tipis-tipis. Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Selanjutnya wortelnya saya belah dulu menjadi 2, kemudian saya iris tipis-tipis biar cepat matangnya. Biar kita masaknya bisa cepat dan cepat makan. Gitu aja lah intinya ya. Selanjutnya untuk sawi putih ini juga saya potong-potong aja, agak kecil-kecil, agak tipis-tipis. Sama seperti wortelnya tadi, kita mau menghemat waktu memasak. Jadi saya potong-potong sekecil-kecil mungkin, tapi nanti masaknya jangan sampai overcook, biar nanti masih ada crush-crushnya waktu dimakan. Nah, ini dia bahan-bahan irisnya: bawang merah, bawang putih, bakso ikan, wortel, dan sawi putih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Saya mau menunjukkan bahan yang udah saya haluskan atau saya blender. Ini yang merah ada cabai rawit setan, cabai merah keriting, dan tomat. Haluskannya tanpa menambahkan air. Nah, kalau yang ini ada bawang-bawangan dan kencur. Saya menghaluskannya dengan menambahkan sedikit air. Yuk kita mulai masak. Panaskan wajan, tuang minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tumis bumbu irisnya terlebih dahulu, bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya mengeluarkan aroma yang sedap. Setelah itu kita tuangkan bumbu halus yang berwarna putih tadi ya. Lanjut kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan pecah minyak. Kalau bumbunya sudah tanak dan sampai pecah minyak seperti ini, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu memasukkan air sebanyak 500 ml ke dalam wajannya. Kalau airnya udah masuk, ini api kompornya kita bisa besarkan sampai dengan maksimal dan kita bantu dengan tutup wajannya biar lebih cepat mendidih. Kalau sudah, kita bisa memasukkan sayurannya yang udah kita potong-potong tadi, yaitu sawi putih dan wortel. Nah, catatan ya, kalau kamu mau menggunakan sayuran jenis lainnya, boleh-boleh aja ya. Saya menggunakan sayur ini karena memang sayur ini yang tersisa di rumah, karena saya belum belanja lagi. Kalau kamu mau menggunakan sawi hijau, sawi mie, boleh untuk menggantikan si sawi putihnya. Atau kalau mau menggunakan pakcoy atau sawi sendok atau sawi botol, boleh-boleh aja. Pilih aja sayuran sesuai selera kamu dan keluarga di rumah. Nah, kalau sayurnya udah masuk, kita bantu percepat proses memasaknya dengan menutup si wajannya. Masak selama kurang lebih 3 menit dengan menggunakan api sedang.
Kalau sudah 3 menit, ini tutup wajannya, kita bisa buka dan kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita susulin untuk memasukkan mie instannya. Aduk-aduk mie instannya supaya semua mie-nya terkena airnya, biar cepat matang sambil kita lepas-lepasin si mie-nya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa tutup lagi wajannya supaya proses memasaknya jadi lebih cepat. Setelah mie-nya masuk dan wajannya kita tutup, kita bisa masak mie-nya ini selama kurang lebih 2 menit atau sampai mie-nya sesuai dengan tingkat kematangan yang kamu inginkan. Kalau sudah, ini kita bisa buka dan kita mau menyusulkan bahan-bahan lainnya yang tersisa. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, kalau dirasa sudah 5 menit ini sayurannya, terutama wortelnya masih kurang matang, kita bisa menambahkan sedikit lagi air ke dalam wajannya, supaya kamu bisa memastikan bahwa wortelnya matang dan tidak keras lagi. Atau kalau kamu lebih suka wortel yang itu masih benar-benar kriuk, monggo aja, nggak usah ditambahkan air lagi dan langsung kita susulkan dengan bahan-bahan lainnya aja. Kita cemplungkan si bakso yang tadi udah dipotong-potong. Nah, kalau kamu lihat ini baksonya kok udah tinggal sedikit, jadi tadi setelah dipotong-potong itu baksonya dicomot-comot sama si Mas dan si Dede, jadi sisanya hanya tinggal segini. Gak apa-apa ya. Lanjut, mau saya susulin dengan telur. Jadi saya ceplokkan telurnya ke dalam kuah si seblak mie ini. Dua-duanya langsung saya ceplokkan ke dalam kuah seblak mie rasa soto ini. Saya aduk-aduk. Nah, aduknya ini juga jangan terlalu cepat biar nanti si telurnya masih ada serat-serat yang agak besar, jadi nggak terlalu hancur ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, ini mau saya susulin aja dengan si bumbu merah yang tadi, tomat dan cabai-cabiannya. Tuangkan aja semuanya langsung dan kita aduk-aduk, karena ini tadi telurnya udah set ya, jadi kita aduknya bisa agak barbar sedikit, nggak apa-apa. Ini api kompornya bisa kita agak besarkan atau masih dalam keadaan sedang aja juga nggak apa-apa, karena kita hanya menunggu si cabenya dan si tomatnya ini nggak berbau langu lagi. Jadi sebentar aja, aduk-aduk sampai ini si bumbu merahnya tadi tercampur merata ke kuahnya. Nah, ini saya sambil memotong-motong si mie-nya tadi ya, karena kalau waktu memasak mie-nya itu mie-nya dihancurkan, saya nggak suka. Tapi setelah mie-nya mateng ini, saya potong-potong mie-nya dengan menggunakan bantuan spatula. It's okay ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Mie-nya yang panjang-panjang boleh, dipotong-potong boleh, dihancurkan sebelum dimasak juga boleh. Nah, ini api kompornya udah mati, kemudian saya tuangkan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu dari mie sedap rasa soto ini ada 3 macam ya. Ada bumbu bubuknya, yaitu bumbu soto dan cabenya, kemudian ada minyak, dan satu lagi koya. Yang saya masukkan adalah bumbu si soto dan minyaknya aja. Bubuk cabenya nggak saya ikutkan karena ini tadi udah menggunakan cabai setan 3 biji ya, jadi ini udah cukup pedas menurut saya.
Selanjutnya saya aduk-aduk sampai bumbunya merata dan kita icip dulu. Kalau ada yang masih kurang bisa kita tambahin bumbu seasoningnya, tapi kalau udah pas berarti ini seblak mie instan rasa sotonya udah bisa langsung kita sajikan. Jadi biarpun tadi air yang kita gunakan udah agak banyak, saya masaknya sampai seblaknya ini agak nyemek-nyemek aja, jadi nggak kuah yang banyak tapi segini aja. Udah gitu, waktu saya serving ke dalam mangkok pun saya hanya menggunakan sedikit aja kuahnya, jadi lebih banyak yang saya tinggal kuahnya di dalam wajan ini. Ini dia tampilan akhir dari seblak mie instan rasa soto ala saya. Biarpun warnanya ini kok agak pucat ya, agak merah-merah doang, dan sayurnya nggak warna-warni, tapi gak usah khawatir, rasanya jangan diragukan lagi. Kalau kamu mau membuat yang warna-warni, boleh aja ditambahkan sawi mie atau sawi sendok seperti yang saya sebutkan di awal tadi, atau menggunakan taburan daun bawang di atasnya, jadi lebih cantik lagi. Biarpun seadanya, tapi rasanya gak kaleng-kaleng. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.